Terima kasih Pak Kepala BNPB, Basarnas dan tim. Jadi begini kawan-kawan sekalian, sejak awal kami mendapatkan informasi adanya musola yang ambruk ini. Komunikasi saya ingin menyampaikan supaya nanti runtut Pak Wagub, Pak Sekda sebagai Kepala BPBD, kemudian Dinas Sosial, Dinas Kesehatan. Full tim, termasuk PU Cipta Karya, itu di sini full tim dari mulai sore tanggal 29. Yang kemudian saya minta untuk disiapkan, saya tidak melihat secara fisik bagaimana konstruksi ini, reruntuhannya bagaimana, maka sederhana saya bilang harus ada ekskavator. Setelah ekskavator ternyata tidak memungkinkan, itu langsung diambil bongkahan-bongkahan itu. Yang saya minta kemudian adalah lampu spot BPBD, karena evakuasi harus 24 jam. Jadi malam itu harus tersupport oleh lampu yang cukup. Kemudian saya minta langsung tim layanan dukungan psikososial. Jadi tim DP dari Dinas Sosial itu udah jalan dari 29 malam. Karena ada yang memang belum bisa dahar karena masih ingin menunggu berita putra-putrinya. Kemudian kita bikin dapur umum. Kawan-kawan dari tanggal 29 malam, dapur umum. Semua keluarga, semua relawan, insya Allah tersupport dari dapur umum yang ada di belakang sini. Kemudian saya minta lagi kepada Dinas Kesehatan, pastikan seluruh rumah sakit itu dalam posisi on call. Seluruh rumah sakit di luar RSUD semua akan di cover oleh Pemprov. Kemudian pastikan oksigen itu aman, pastikan oksigen aman, pastikan air itu aman. Karena yang masih bisa terkonfirmasi langsung kemudian disupport. Apakah oksigen ataukah tim penyemangat. Jadi harus ada semangat yang terus disampaikan kepada mereka yang masih bisa dikonfirmasi dan minum. Kemudian ada yang kemarin bisa dikasih roti. Nah kemudian izin, jadi proses dari awal tanggal 29 itu yang ditanya orang tua adalah, itu ada alat berat kok tidak bergerak. Jadi itu persoalan yang harus saya jawab, saya jelaskan per kelompok masyarakat. Lalu kemudian saya menyampaikan ini harus diambil dari bawah. Jadi proses penggalian itu sudah dilakukan oleh Basarnas awal dari Jawa Timur, itu sudah dilakukan dari bawah. Kalau ditanya berapa jauh, sejauh yang masih bisa dikomunikasikan, itulah yang dijangkau. Itulah yang dijangkau. Yang tadi malam itu kedalamannya sampai 80 cm. Kemudian sebetulnya tinggal 1,5 jam lagi itu sampai, terus ada gempa. Jadi kira-kira 1,5 jam mereka bisa menyelesaikan 1 meter. Karena ada kesulitan ketika ternyata keramik itu diambil, di dalamnya juga ada beton dan seterusnya, sehingga sampai kepada tanah mereka juga harus menghitung kembali, takut ini kemudian bikin ambruk. Saya datang dengan Pak Muji, kemudian dengan Pak Bram, Basarnas, dengan Kapolda dan seterusnya. Nah, apa yang sesungguhnya bisa kita maksimalkan kawan-kawan sekalian, jadi pada proses pencarian dan penyelamatan ini yang memang menjadi concern komitmen kita semua. Jadi dengan segala hormat, tim Basarnas ini terkonfirmasi 12 orang sudah punya sertifikat internasional. Itu harus disampaikan memang bahwa mereka ini profesional, mereka tahu standarnya, bagaimana pengamanan dan penyelamatannya. Jadi saya mohon kepada kawan-kawan semua menyampaikan pesan ini, bagaimana kedalaman secara psikososial para keluarga yang terus menunggu, terus bertanya, kok ada alat berat, alatnya kok tidak bergerak. Ini memang harus dijelaskan oleh kita semua, karena kerjanya ini di dalam. Kerjanya ini di dalam, di lorong-lorong. Jadi kembali kami menyampaikan BNPB terima kasih, Basarnas terima kasih. Insya Allah kami siap support apa dukungan-dukungan termasuk mendatangkan kren tadi malam. Mendatangkan kren, ada 2 kren yang kita datangkan, pokoknya semua di standby-kan. Anytime dari BNPB Basarnas sudah kita mulai misalnya pengangkatan puing-puing peralatan itu insya Allah sudah siap semua. Saya rasa itu kawan-kawan terima kasih. Terima kasih. Tambahan satu lagi, itu gempa itu 6,5 magnitudo. Cuma di itu dekat Sumeneb di laut 11 km. Ya, tidak dekat-dekat dari sini gitu. Tapi karena 6,5 ya tentu saja getarannya sampai ke wilayah ini. Itu juga yang bersyukur ada 3 korban luka-luka, ada beberapa rumah yang rusak gitu ya di Sumeneb. Tapi itu tidak signifikan karena ada di laut gitu ya. Silakan, dari tadi udah 3 kali teriak. Di statement BNPB tadi malam dinyatakan per pukul 7 malam 91 orang masih belum ditemukan. Mohon update per hari ini berapa yang sudah ditemukan rescue dalam keadaan selamat, kemudian di recovery dalam
dalam keadaan meninggal dunia dan berapa yang masih belum ditemukan, Pak? Jadi memang ya dalam setiap bencana lah, jangankan bencana yang besar-besar gini puluhan itu, data itu pasti simpang siur gitu. Hari pertama nih, itu biasa data sementara kan. Nanti setelah ini akan, tadi juga dalam rapat koordinasi itu yang menjadi konsen kita ya. Ini sedang dilaksanakan pengecekan Mbak, langsung dari Pusdalop BNPB, mana yang ada di rumah sakit, mana yang sudah meninggal, mana yang terjebak di reruntuhan ya. Ojo membanding-bandingkan wis to. Kalau Jatim apa Bu? Mungkin Jatim punya ini. Ya Allah, sama ndak boleh loh. Saya itu sangat tidak setuju disebut anak nakal. Saya selalu bilang anak nakal. Nakal adalah N akal. N itu tidak terhingga. Akalnya tidak terhingga. Sampean kan tahu kita punya sekolah-sekolah taruna. Saya tidak menyebut anak nakal. Saya tidak, karena pada saya anak itu terlahir putih fitrah. Penyebutan pun menurut saya hati-hati sekali. Anak itu terlahir fitrah. Yang bilang itu siapa? Nabi, Rasulullah. Tapi kemudian ada beri warna A, warna B, warna C. Bukannya itu tanggung jawab kita semua. Kalau sekolah untuk menguatkan karakter, kita sudah mendapat warisan dari Pak Dekarwo, SMA Nala, kemudian SMA Angkasa, SMA Taruna Nala, SMA Taruna Angkasa. Nah, itu zaman Pak D. Bu Hovifah, Anda ini masih orang PKB nggak ya Bu? Masih, tapi Masih? PKB Gus Dur. Oh, jadi beda dengan PKB-nya Cak Imin? Salah beda. Beda. Apa bedanya PKB Gus Dur dan PKB Proses Cak Imin? demokratisasinya Gus Dur menjaga dan memberikan ruang yang luar biasa. Jadi kan partai ini pilar demokrasi. Jadi proses demokratisasi PKB Gus Dur memang dibuka bahkan terlampau longgar barangkali. Tadi malam saya sempat nonton acara di Metro TV. Ya. Cak Imin diwawancara dan ditunjukkan foto Anda, Bu Ya. Hovifah. Dan dengan nada bercanda gini, sama-sama orang NU tapi kok Hovifah musuhin saya terus ya? Enggak pernah saya. Saya mengutip apa kata Cak Imin ketika ditanya. Adakah statement saya yang kemudian saya menjadi kayak semacam opposite? Enggak ada. Ya, saya itu relatif memberikan penghargaan, apresiasi pada mereka yang berbeda apapun gitu, karena kita nggak usah menyeragamkan semua dan harus satu suara, agak kurang baik. Jadi Anda tidak merasa memusuhi Cak Imin? Tetapi bahwa saya menjadi bagian PKB Gus Dur, kan faktanya begitu. Kok bisa Cak Imin merasa dimusuhi Anda tuh? Saya tidak pernah, artinya mungkin ya, kan orang ini punya rekam jejak saya yang mana ketika saya di tahun 2004 itu saya masih anggota DPR RI dari PKB. 2005 itu ada muktamar, di situ Gus Dur dan Mas Imin, dan kemudian terbelah itu. Saya merasa sudah ini ada garis politik yang menurut saya berbeda, dan saya sebetulnya mengikuti garis politiknya Gus Dur, meskipun waktu itu saya juga tidak menjadi bagian dari pengurus PKB Gus Dur. Tidak jadi pengurus tidak berarti kita tidak melakukan proses identifikasi secara ideologis apa yang Gus Dur seringkali menggariskan dan membriefing kami bagaimana bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Ya. Bagaimana Bu Hovifah melihat sekarang dinamika internal yang terjadi di PKB? Karena kan seharusnya ada muktamar tandingan, munas tandingan PKB. Harusnya digelar 2-3 September, tapi kemudian katanya diundur, usai bertemu PBNU dan sebagainya. Anda sepakat dengan langkah itu rumah tangga orang lah ya. Tidak melihat rumah tangga orang, menilai dinamika PKB? Enggak. Karena saya juga bukan menjadi bagian dari kepengurusan di partai, sehingga walaupun punya KTA. Ya, itu rumah tangga orang gitu. Okay. Kalau begitu saya tanyanya soal PBNU. Karena saya tahu Bu Hovifah kan ketua PBNU, dan yang salah satu ketua PBNU, dan hubungan PBNU dan PKB kan juga sedang tidak baik-baik saja sekarang. Bagaimana Ibu? Jadi saya termasuk yang mengikuti proses kelahiran PKB. Saya termasuk yang hadir pada saat deklarasi,
Gus Dur memberikan kepercayaan kepada saya untuk melakukan konsolidasi hampir seluruh Indonesia. Jadi ibaratnya mungkin tidak berlebihan saya ikut membabat alas. Karena saya ikut membabat alas, maka ya ini saya nggak ingin buka muka sebetulnya ini Mbak Nana.